Salam, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah keluarga pada saat ini dengan memuji Tuhan. Kita memakai Kidung Ria nomor 38, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Mari kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kebaktian keluarga malam hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa ada pada saudara-saudara semua. Amin. Kidung Jemaat nomor 415, kita akan nyanyikan Gembala Baik Bersulinan Merdu. Tiba waktunya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu, kami jemaat-Mu siap menerima firman-Mu. Kami siap menerima sapaan-Mu. Karena firman-Mu membuat kami semakin mengerti apa rencana-Mu di dalam hidup kami. Firman-Mu juga menyadarkan kami, sehingga ketika kami mengalami dan melakukan kesalahan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak jatuh lebih dalam lagi.
Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu ini, kami semakin hari mengerti rencana-Mu bagi hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-25. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12 sampai 25. Tetapi kita akan baca ayat yang ke-12 saja ya. Kita akan baca ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Sudah menemukan? Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 50A. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ke-6. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Salam. Tema atau judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah terhilang di tengah keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tuntutan akan kebutuhan ekonomi yang tinggi pada saat ini menuntut kita sebagai orang tua harus bekerja ekstra keras. Ini dilakukan oleh orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Ini dilakukan oleh orang tua agar anak-anaknya mendapatkan sebuah kehidupan, mendapatkan sebuah pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Namun, sebagai orang tua, sadarkah bahwa tanggung jawab orang tua tidak berhenti sampai di situ saja? Tanggung jawab orang tua tidak hanya memberikan sebuah pendidikan atau kehidupan yang layak. Tidak hanya itu saja. Ada sebuah kebutuhan lain yang harus diperhatikan oleh orang tua, yaitu kebutuhan rohani.
Kalau kita melihat dunia pada saat ini, banyak keluarga-keluarga tidak menjadi tempat pembelajaran. Tidak menjadi tempat bertumbuh kembangnya iman anak-anak. Mengapa itu terjadi? Padahal keluarga adalah tempat yang strategis, tempat yang efektif bagi pemenuhan kebutuhan rohani anak-anak. Meskipun menjadi orang tua pada saat ini lebih sulit dan sibuk karena berbagai faktor kebutuhan sosial ekonomi, tetapi ini tidak menjadi alasan bagi kita sebagai orang tua untuk tidak memperhatikan pertumbuhan iman anak-anaknya. Jika kita mengabaikan pertumbuhan iman anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua sedang membuat anak-anak kita terhilang di tengah keluarganya sendiri. Aneh bukan? Salah satu contoh di dalam bacaan tadi, anak-anak Imam Eli. Mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-12, pasal yang kedua. Sudah menemukan? 1 Samuel pasal yang kedua 12, kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Di sini Alkitab mencatat bahwa mereka disebut anak-anak dursila. Padahal mereka adalah anak-anak Eli. Mereka adalah orang-orang yang tinggal dan melayani di rumah Tuhan bersama ayahnya Imam Eli, yang notabene seorang imam yang tersohor pada saat itu. Nah, kalau begitu mengapa mereka terhilang di dalam keluarganya? Yang pertama, Alkitab memberikan sebuah penjelasan bahwa karena Imam Eli sebagai orang tua kurang memperhatikan kerohanian anak-anaknya. Imam Eli kurang memperhatikan kerohanian anak-anaknya. Kalau itu diaplikasikan kepada kita, bagaimanakah dengan kita sebagai orang tua? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? Bagaimana dengan suami kita? Bagaimana dengan istri kita? Apakah kita memperhatikan kerohanian mereka? Terlebih lagi, apakah kita juga memperhatikan kerohanian kita sendiri? Itu yang pertama. Bahwa Imam Eli kurang memperhatikan kerohanian anak-anaknya. Yang kedua, tidak mendidik anak-anaknya secara serius dalam jalan Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa di gereja-gereja ada kebaktian balita? Bahkan di gereja kita sendiri, mengapa ada kebaktian balita? Mengapa ada kebaktian mati? Mengapa ada kebaktian remaja dan seterusnya dan seterusnya? Ini menandakan bahwa mendidik anak sejak usia dini agar nantinya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dari kurangnya perhatian dan didikan Imam Eli, maka hasilnya kita bisa lihat. Akibat kurangnya pembelajaran dari Imam Eli, akibat kurangnya perhatian kerohanian Imam Eli kepada anak-anaknya, maka hasilnya anak-anak Imam Eli hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya hidup tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi juga dihukum oleh Tuhan. Kita tidak mau seperti itu. Mulailah dari sekarang mendidik anak-anak kita, sehingga keluarga kita, orang tua anak-anak, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagaimanakah kita sebagai orang tua? Perhatikanlah kebutuhan rohani anak-anak kita, sebagaimana kita memperhatikan kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik mereka, sehingga ada sebuah keseimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika anak-anak belum berdoa, belum membaca firman Tuhan, atau belum bertumbuh dalam imannya, orang tua perlu menolong mereka agar mereka melakukannya. Jangan sampai kita sendiri sebagai orang tua diajari oleh anak-anak, karena anak-anak lebih rohani dari orang tua. Tapi boleh juga kalau anak-anak kita pengetahuannya akan firman Tuhan lebih daripada kita. Tetapi orang tua harus menjadi contoh. Oleh karena itu, perhatikanlah karunia Bapak Ibu sekalian. Dan perhatikan juga karunia anak-anak kita, agar tidak terhilang di tengah keluarga sendiri. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kidung Ria nomor 99 kita akan nyanyikan sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan.
Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kupersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa sahabat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami. Firman-Mu menyadarkan kami. Supaya kami tidak hanya memperhatikan kebutuhan secara jasmani anak-anak kami. Tetapi kami juga merindu Tuhan memperlengkapi anak-anak kami secara rohani. Sehingga anak-anak kami tidak menyimpang jalan Tuhan, tetapi semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meteraikan itu di dalam hati kami masing-masing. Pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa kami. Pimpinan dari lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara sampai ke bawah, kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Kami juga menyerahkan untuk pandemi COVID-19 yang terus merajalela di bangsa kami. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu. Tuhan tolong agar COVID-19 ini dijauhkan dari bangsa kami. Sehingga tidak ada lagi COVID-19. Sehingga kami dapat leluasa untuk berbakti, untuk bersekutu dengan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Tak lupa juga kami menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang ambil bagian yang ada di garis depan untuk membasmi COVID-19 ini. Engkau juga memberkatinya, memberikan kekuatan kesehatan yang prima, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami di GKJW Pasaman Luwu. Engkau memberkati Bapak Pendeta kami. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya. Sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan, pertumbuhan kami semakin meningkat. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami menyerahkan untuk semua jemaat, mulai dari anak kecil sampai ke orang tua, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan orang-orang tua yang sudah lanjut, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah kami persembahkan kepada-Mu, Tuhan memberkatinya, sehingga dapat melebar luaskan kerajaan Tuhan. Menyerahkan juga untuk hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan, Kau juga memberkatinya. Terima kasih Bapak surga, inilah seruan doa kami. Kami alaskan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri kebaktian ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 408 ayat yang pertama. Oleh Yesus
dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Saudara-saudara, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kiranya menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.